Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Amma ba'du. Teman-teman kanjengan yang berbahagia dan yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi di podcast kanjengan edisi spesial Ramadan. Pada edisi kali ini kita nantinya akan membahas seputar membaca kajian melalui dunia filologi. Sebelumnya kami sampaikan dulu terima kasih kepada para donatur, para iklan yang sudah bekerja sama dengan kami. Yang pertama adalah Kanjengan Denim. Terima kasih kepada Kanjengan Denim. Kemudian yang berikutnya acara ini terselenggara bekerjasama dengan Microsoft, Perpustakaan Mutamakin, Cosmic Intelligence, Yayasan Laras Jagat, Zuris Desain, Kamaluddin Indonesia, dan Azwar Capital Work. Oke, sebelum kita mulai menelisik lebih jauh tentang tema besar kita terlebih dahulu menyapa narasumber kita pada malam hari ini, Mas Taufik Hakim. Assalamualaikum Mas Taufik Hakim. Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah vaksin Mas Taufik Hakim? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali, alhamdulillah. Enggak mudik? Ini udah mudik. Ini udah mudik di Kajen ya. Mas Hakim ini adalah seorang pegiat literasi naskah nggih? Iya. Literasi naskah. Beliau itu dulu kuliahnya di Gajah Mada. di Universitas Gajah Mada, jurusan Sastra Sastra Nusantara. Nah, ini sedikit ada titipan pertanyaan yang cukup menarik ini. Saya bacakan aja. Di sini saya itu nggak host sebenarnya, tapi pembaca pertanyaan. Oke, buat Mas Hakim, ini jurusannya kan Sastra Nusantara. Yeah. Nah, ini yang bikin kita penasaran dan mungkin Mas Hakim sudah tahu jawabannya. Kenapa? Kenapa memilih Sastra Nusantara? Kira-kira apa ya yang terbayang saat itu ya? Ya, Gus. Jadi di Gajah Mada tahun 2011 saya masuk setelah lulus dari Madrasah Salafiyah. Waktu itu ada brosur-brosur online gitu ya. Ada Sastra Nusantara. Awalnya saya waktu itu ingin ambil sastra Arab atau filsafat. Tapi kayaknya begitu saya lihat profil jurusan-jurusan lain, ada jurusan Sastra Nusantara, prodi Sastra Jawa. Di sana ternyata kompetensinya antara lain bisa baca inskripsi Sanskerta, kemudian relief-relief, kemudian naskah-naskah kuno, bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa, dan seterusnya. Itu yang bikin saya tertarik sih, meskipun belum tahu juga itu mengkaji apa. Cobalah gitu. Lah, itu apa ya kira-kira prospek apa yang terbayang di benaknya Mas Hakim saat itu? Kan umumnya anak-anak muda itu kan umumnya pasti memilih misalnya ekonomi gitu ya, yang ya nanti lulus pasti saya keterima di perusahaan ABCD pakai baju necis gitu. Ya. Waktu itu yang saya selalu ingat adalah salah satu kisah-kisah dari guru saya ya, Gus ya, guru bahasa Jawa. Beliau almarhum Bapak Sudi Ashari dari Pulau Manis. Dalam kelas beliau yang sudah sepuh usia 80 tahun selalu mengisahkan kisah-kisah yang syarat akan keluhuran, diambil dari legenda-legenda Jawa masa lalu. Nah, itu yang membuat saya salah satunya ingin ke Jogja. Kayaknya kalau bersentuhan dengan kebudayaan itu seneng. Boh nanti karirnya apa saya juga nggak kepikiran. Dan ternyata waktu itu ada peluang karir di situ, antara lain peneliti, ngajar, kemudian di media massa itu juga bisa, di sektor industri kreatif itu ternyata juga banyak dibutuhkan, tadi film, di produk-produk kreatif semacam itu. Tapi bayangannya dulu pokoknya sekolah dulu, tidak berpikiran besok ngantor di mana, karena lagi senang-senangnya dengan Jogja, dengan gamelan, dengan wayang. Kan di Kajen relatif nggak ada ya selain ketoprak mungkin ya. Itu yang bikin pertimbangan saya untuk terjun ke dunia sastra Nusantara. Pernah dianggap tanda kutip ya klinik nggak sama teman-teman kan? Iya Gus, itu waktu saya KKN di Jawa Tengah ya, di Boyolali. Itu begitu mendengar nama jurusan saya itu langsung disuruh suruh ngedeki udan.
Kemudian ada yang kesurupan disuruh nanganin, saya juga bingung, juga takut kan ya. Ya memang stereotip kayak gitu memang sering sering apa ya, sering mengemuka. Iya, Sekarang betul. pun masih begitu. Jawa kan terbayang kalau kita banyak nonton film-film gitu ya. Kalau setiap kita dengar tembang Jawa itu kayak merinding sendiri Iya, gitu. pasti mengundang hantu-hantu, nyelingsir Nah, di wengi, benak padahal nggak ada kaitannya. padahal Nah, nggak ada itu untung kaitannya. juga Hmm. saya belajar di sastra Nusantara, prodi sastra Jawa waktu itu bisa, nah sedikit-sedikit lah baca, oh ternyata nyelingsir wengi nggak ada kaitannya dengan itu. Dunia Kidung klenik Rumeng gitu Sok ya. Wengi juga, padahal itu mantra penyembuhan untuk tolak Hmm. bala, itu semacam doanya orang Jawa waktu dulu. Nah, beruntungnya di situ Gus. Pernah merasa salah naik jurusan nggak Mas Hakim selama berkuliah? eh Ada nggak perasaan-perasaan, oh ya kayaknya salah dikit naik jurusan ini? dikit-dikit Gus, karena Hmm. dari awal memang yang saya tuju emang sastra Jawa, ingin bisa membaca naskah, ingin memperdalam kisah-kisah apa tentang Aji Saka. Nah, ternyata waktu di sana saya dalami, oh Aji Saka itu hanya kisah rekaan saja. Padahal Hmm. Jawa sebelumnya juga sudah punya peradaban, sudah bisa bikin Candi Borobudur, sudah Hmm. bisa bikin Prambanan dan misalnya Petungan Jawa dan semacamnya, sudah ada dialog misalnya seperti itu. Soal salah jurusan sering ada guyonan-guyonan seperti ini. Nah. Wah, kita tersesat di jalan yang benar. Nah, itu kan mumet juga itu. Ah, mungkin karena prospeknya kurang menjanjikan kalau dibandingkan dengan bankir, dengan apa teman-teman dari IT, ya jelas Ya, memang bidangnya beda. ya Tapi betul. coba teman-teman IT disuruh baca inskripsi aja itu Ya juga belum tentu nggak bisa bisa. karena emang tidak diajari. Nah, Hmm. lebih ke situ sih. Dan ternyata belakangan ini juga para apa namanya pembaca naskah atau filolog itu juga ternyata banyak dibutuhkan. Ya betul. Ternyata banyak dibutuhkan seiring dengan maraknya apa Islam Nusantara itu kan Hmm. arsip-arsip kita banyak. Gus Dur punya berapa koleksi. Kemarin mendiang Pak Gus Sunyoto katanya juga punya ribuan koleksi Hmm. dan semacam itu. Dan ternyata di desa saya sendiri itu juga ada beberapa manuskrip yang Hmm. ternyata belum terbaca, malah yang apa ada juga inskripsi-inskripsi yang mungkin bersifat simbol-simbol itu Oke. ternyata juga belum terbaca. Ya, saya merasa jurusan saya, apa yang saya pelajari di Jogja semoga bisa bermanfaat Amin, seperti itu. amin, amin. Nah, ini seringnya gini, eh seringnya hari-hari begini, apalagi saat pandemik begini, kira-kira apa sih aktivitas keseharian dari Mas Hakim? Kita tahunya kan Mas Hakim itu selain pegiat Kanjengan juga pegiat komunitas Jagongan Naskah ya. Iya, kalau di Nah, Jogja. itu bisa cerita sedikit nggak apa sih kegiatan aktivitas komunitas-komunitas yang semacam itu? Ya, Yang ada kaitannya dengan naskah. naskah. Ha-ha. Ya. Jadi kalau kegiatan sejak kuliah saya terbiasa sambil bekerja, jadi wartawan, jadi peneliti, ikut apa yang penting mengisi waktu luang. Kemudian pernah juga ikut wayangan keliling Jogja itu yang nyiapin sajen, nyari upakara segala Hmm. macam, lakon wayang dan semacamnya. Tapi di akhir-akhir saya juga bekerja sebagai editor buku yang ada kaitannya dengan dunia literasi. Nah, kemudian setelah lulus saya sambil bekerja itu bikin komunitas dengan salah satu senior saya di Jogja. Itu namanya komunitas Jagongan Naskah. Sekarang itu salah satu programnya. Induknya adalah komunitas Jangkah Nusantara. Kami sudah banyak menjalin relasi antara lain dengan Elkis, dengan Puro Hmm. Pakualaman, dengan Universitas Sarjana Tata Mahasiswa. Baik itu bikin workshop menulis aksara Jawa, membaca naskah, kemudian diskusi-diskusi. Misalnya tahun lalu ada kurator British Library Ibu Annabel, itu juga kita undang ke Jogja, pesertanya banyak Hmm. diskusi tentang naskah kuno. Ternyata antusias juga teman-teman muda, padahal bersinggungan dengan naskah yang tua dan mungkin tidak menarik, tidak kekinian lah. Oh ternyata di sana malah nggak ada pemuda yang seheroik ini waktu itu ya di Jadi nganu Jogja. ya, kayak semacam ada kerinduan ya, diam-diam kita itu merindukan sesuatu yang entah apa itu namanya. Ya, Apa semacam kerinduan pada jati diri kita atau ya, gimana. ya Saya bisa membaca jadi. ini Mas Hakim, sempat dulu sih selentingan ketika baca beberapa paper.
Mas Hakim mungkin pernah dengar soal Harajuku ya. Harajuku. Harajuku di Jepang, era tahun berapa itu, setelah perang itu kan konon diceritakan banyak sekali generasi muda yang gabung sebagai para samurai itu di perang dunia, banyak yang meninggal. Sementara para sesepuhnya juga sama, banyak yang meninggal juga. Nah, pada akhirnya ada semacam ini keterputusan apa ya, estafet kebudayaan gitu, sehingga anak-anak mudanya itu kebingungan. Nah, uniknya gini Mas Hakim, dulu itu lagu dangdut itu sempat booming di Jepang. Ya, eranya semacam Rhoma Irama, eranya Elvi Sukaesih, Iis Dahlia dan sebagainya. Nah, konon ketika ada salah satu peneliti, saya lupa itu siapa, itu konon mereka kalau dengar kendang itu rasanya kayak ayam ning ati ya, gitu kayak ya. dekat, ada sesuatu yang apa ya, ini sebenarnya saya kangen banget ini, tapi saya nggak bisa meraih itu. Jadi akhirnya ya pelampiasannya adalah Harajuku style itu, dimana mereka di situ mencari kembali akar kebudayaannya. Makanya kalau sekarang kita lihat di beberapa anime, antara unsur tradisional sama modern, Jepang kan wah keren sekali itu animenya, keren. Nah, mungkin semacam itu ya Mas Hakim ya. Ya, kira-kira seperti itu Gus. Dan sedikit gambaran terkait dengan dunia pernaskahan yang kita kenal dengan dinasti Mamluk, dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Ming, itu mereka kebangkitan politik kebudayaannya dari naskah ternyata. Di proyek Abbasiyah banyak menerjemahkan karya-karya klasik dari Sanskerta, dari Hindu, dari Arab kuno segala macam. Begitu juga yang dilakukan oleh dinasti Ming. Itu ternyata sangat berpengaruh pada kemajuan peradaban mereka saat ini. Menerjemahkan atau menyalin? Menerjemahkan dan menggubah. Jadi ada persoalan tafsir di situ, mana yang relevan dan bisa dikembangkan mereka pakai untuk membangun peradaban mereka, baik secara fisik maupun yang non fisik, yang imaterial. Itu entah dari nilai-nilainya, karakternya, kemudian corak bangunannya, corak perpolitikannya, kemudian di bidang medis, di bidang perbintangan itu ada semacam pertukaran budaya, dan itu mereka lestarikan dari proses menyalin dan menerjemahkan dan menyalin. Itu mereka aktualisasikan. Nah, kalau di kondisi Indonesia saat ini menurut kacamata Mas Hakim gimana soal perkembangan dunia naskah? Ya, untuk kan bicara katanya ini ya, apa namanya, sebagian besar naskah kita itu banyak yang bilang itu di negeri tetangga gitu. Sehingga kita nggak banyak tahu ini tentang jati diri kita. Iya Gus, betul. Naskah kita sebagai gambaran yang naskah kita salah satunya misalnya kisah yang memuat riwayat hidup Mbah Mutamakin itu tersimpan di Legend. Nah, yang kita baca selama ini hanya salinannya dan yang tersebar secara sporadis. Tapi di sisi lain persoalan pernaskahan kita itu juga nggak lepas dari peristiwa penjajahan. Kemudian yang agak sensitif mungkin jual beli, karena dianggap sebagai benda antik, padahal di dalamnya terkandung informasi-informasi leluhur kita, kemudian riwayat suatu daerah, kemudian kejadian-kejadian politik, kebudayaan, ekonomi dan semacamnya. Kalau konteks Indonesia, saya kira contoh yang gampang tentang Indonesia sebagai negara maritim itu kalau kita buka naskah-naskah lama, misalnya di era Majapahit, itu sudah menjadi istilahnya visi yang memang diusung oleh kerajaan Majapahit. Maritim tidak hanya kita menyambungkan tol laut dan antar pulau gitu, pelayaran, tetapi juga memaksimalkan potensi-potensi lintas pulau atau lintas kawasan. Kemudian dengan teknologi kemaritiman yang andal tentu saja, perahu-perahu kita dulu kisahnya juga bisa menerobos Samudra Hindia. Jadi tidak melewati tanah Melayu misalnya, tapi menerobos lewat sebaliknya, laut lepas. Itu kita ada dokumen-dokumen seperti itu. Dan saya kira Indonesia yang sangat banyak ditinggali oleh leluhurnya berupa naskah-naskah kuno itu atau manuskrip bisa membuka kembali di dalamnya ada apa saja tentang pengobatan, misalnya tentang
yang paling mudah arsip-arsip tentang flu Spanyol itu bagaimana penyebarannya, penanganannya, pengobatannya itu kan terdokumentasikan di situ. Kemudian yang anulah ya, yang asik ya, misalnya biar nggak bahas yang rumit, misalnya tentang bagaimana memperlakukan seorang perempuan itu juga ada. Misalnya teman-teman muda bagaimana Kanjengan membuat itu. istri soleha, Wah, kemudian ya semacam fikih keluarga itu ada semua. Bagaimana orang Jawa memperlakukan padi dan sawah itu seperti apa itu juga ada semua. Saya kira bisa digali lagi. Kalau sedemikian kayanya kekayaan intelektual para leluhur kita yang tersimpan di naskah-naskah itu, kuno. Pertanyaannya kenapa tidak ada kalau saya melihatnya tidak ada upaya serius gitu ya untuk penggalian kembali. Iya, saya juga bingung, Gus. Dan malah gini Mas Hakim, saya beberapa role model pendidikan, parenting, pengobatan dan sebagainya justru kita lebih banyak kita impor dari, ya ini agak sensitif juga ini. Kita impor dari barat gitulah. Ya, di kebingungan saya juga gitu, Gus. Tapi saya kira Indonesia sudah berangsur mulai peduli ya dengan undang-undang yang fokus melindungi cagar budaya, kemudian pernaskahan itu sudah mulai mengemuka, dan pemerintah juga menghadirkan beberapa beasiswa, program, workshop dan semacamnya. Tapi yang jadi pertanyaan, kadang satu instansi besar yang punya koleksi naskah banyak itu kadang filolognya atau orang yang mengkaji naskah itu hanya satu, hanya dua, itu kan baca naskah segitu banyak nggak selesai-selesai. Belum naskah yang di luar-luar semacam itu. Jadi saya kira itu bertahap lah ya, kita mulai berangsur, tapi saya kira gelombang terkait pernaskahan ini sudah berangsur membaik ketimbang yang dulu-dulu. Saya tahu naskah kuno aja itu ketika kuliah di kajian itu sama sekali nggak tahu. Kalau kitab salaf kan kayak kitab-kitab usul fikih, kitab-kitab fikih, kitab nahu gitu ya, sorab itu kan sudah sehari-hari. Tapi naskah yang deluang, yang kertas kuno, keropak gitu mungkin, keropak lontar, kemudian lempengan itu saya baru lihat di sana. Di sini saya kira belum terlalu populer. Bahkan stereotipnya sastra Jawa aja dianggap jadi apa gitu kan. Itu yang bikin kita mungkin semakin jauh dengan masalah riwayat-riwayat kita dulu. Padahal seringkali pengetahuan tentang kejati dirian, tentang tasawuf bahkan tentang agama itu juga terdokumentasi dalam naskah-naskah itu. Ya seringnya gini, beberapa saling kritik gitu ya di yang saya tahu di dunia wacana soal leluhur, naskah dan sebagainya. Itu ada semacam ungkapan gini Mas Hakim. Apakah tidak takut terjebak pada romantisme masa lalu misalnya? Kayak kita tahu ada empire yang belakangan hari ini yang mulai ngepop gitu ya, yang mana kita juga salah sih nahan petingginya. Guyonannya teman-teman gitu, gara-gara nahan petingginya sih. Nah, itu apakah tidak ada ketakutan nanti terjebak pada romantisme masa lalu? Itu yang pertama. Terus semangat lokalitas itu dikhawatirkan malah jadi semacam bahasanya, narsistik di tingkat lokal, etnosentris banget. Itu kan justru malah mecah belah kita sebagai bangsa yang punya kebinekaan luar biasa ini. Itu gimana Mas Hakim menyikapinya? Saya pernah diskusi serius itu Gus sama Prof. Edwin Wiringa, guru besar di Köln, Jerman, beberapa tahun lalu waktu di kampus. Beliau ternyata juga tahun 90-an pernah kesini neliti Mbah Mutamakin. Nah, beliau pernah mengutarakan kekhawatiran bahwa adanya komunitas-komunitas kebudayaan semacam ini itu bisa memperdalam jurang yang memisahkan antara etnis satu dan etnis lainnya. Nah, tapi waktu itu saya bantah juga, dalam artian kalau tidak ada komunitas-komunitas seperti ini, mungkin kita juga akan seperti sekarang ini yang tidak tahu bagaimana bunyinya tradisi kakawin, puisi Jawa kuno sebelum era Mataram Islam misalnya. Itu kan nggak ada. Di Bali itu hanya hipotesa saja. Yang versi Jawa, Kidung Jawa kita belum tahu. Ya meskipun ada beberapa pendapat.
pertama itu. Dan yang kedua, kami mungkin sepakat ya, komunitas kebudayaan itu harus diimbangi dengan penalaran kritis atas sebuah sejarah. Cerita-cerita mitos, legenda yang hiperbolis penuh dengan bunga-bunga, kemudian heroik kepahlawanan itu memang menyenangkan, apalagi kita yang ada kaitan dengan sosok lokal hero itu. Tetapi dengan insya Allah dengan adanya diskusi, kemudian dengan metodologi yang jelas, dengan berani untuk melakukan kritik sejarah, dengan penelusuran sumber-sumber, bahwa kita, kalau saya pribadi sebagai pelajar filologi, kita berangkat dari apa yang tertulis. Kalau enggak berarti itu persoalan lain. Ya, mungkin tidak usah dipertentangkan, hanya saja kita mencoba mengangkatnya ke meja akademik. Mengangkatnya tidak sekedar sebagai cerita yang katanya-katanya. Kalau itu kan kita hanya melestarikan dongeng. Ya, betul. Padahal muatan di balik itu juga banyak sekali. Kita bisa merunut secara kronologis, secara konseptual. Kapan konsep ini misalnya wujud dia, ini kapan bercokol di Kajen, perbedaannya apa, dengan itu kan bisa jadi lapangan studi. Kita tidak melupakan kasanah kebudayaan kita juga mengasah nalar kritik sejarah kita. Saya kira itu sih resepnya biar tidak. Kalau gini Mas Hakim, misalnya dari kajian secara objektif dan kritis itu kita temukan misalnya tokoh kita ternyata nggak sesakti yang itu. Iya ya. Apakah ya ini gimana ya penyikapannya ya? Soalnya kan kalau saya apalagi saya awam gitu ya di dunia pernaskahan, itu kalau didongengi orang-orang tua zaman dulu itu seneng banget gitu tentang kisah ini, ki ini yang sakti mandraguna gitu. Nah ternyata ketika kita lakukan telaah, ternyata nggak sesakti itu. Alah itu nggak gitu kok, itu hanya mitos. Peristiwa yang asli itu nggak seperti itu. Kan banyak sekali itu ya Mas Hakim ya. Banyak sekali Gus. Saya juga sering mendapati misalnya yang dekat dengan kita. Apa nggak takut kecewa Mas Hakim? Tokohnya nggak sesakti kecewa itu pasti Gus. Tapi sebagai sebagai filolog, sebagai sejarawan, sebagai seseorang yang bergulat dengan tafsir teks masa lalu, kita harus legowo. Misalnya saya pernah nangis itu ketika membaca sejarah Perang Jawa. Nah, oh ternyata leluhur kita diperlakukan seperti ini, ya, tidak diperlakukan secara manusiawi. Tapi di sisi lain, nah kita mau ngapain, faktanya seperti itu. Ya. Pertama. Kemudian ketika tidak ada yang sesuai, misalnya saya mendekatinya yang di tengah-tengah saja. Misalnya ada versi Mbah Mutamakin naik ikan meladang. Dalam kisah legenda bisa jadi itu cara orang tua untuk menenangkan si anaknya biar tidak begadang, tidak keluyuran untuk anak-anak kecil misalkan gitu. Nah, misalnya ketika semakin kita terbiasa dengan pergulatan tafsir teks kuno itu, akhirnya kita juga menyadari kalaupun iya ya monggo itu sebuah pilihan tafsir dari segmen misalnya tradisi lisan. Di tradisi tulis pun ternyata juga tidak serta-merta itu sebuah fakta historis. Kadang hanya sebuah fakta tekstual bahwa penerimaan sebuah kisah masa lalu seperti itu misalnya. Tapi misalnya ada juga tafsir antropologis yang bilang Mbah Mutamakin ditolong oleh nelayan yang meladang. Meladang dalam bahasa Jawa waktu itu diartikan sebagai seorang nelayan yang menyang, kayak gitu. Melaut kan, gitu ya. Melaut itu kan masuk akal juga. Waktu itu jalur Juwana, kemudian jalur perairan Jawa di Pelabuhan Juwana itu juga, Jepara juga itu juga sering ada perompak. Bisa jadi jin itu ada perompak yang ganggu misalnya seperti itu. Jadi itu lebih justru selain teksnya itu katakanlah adiluhung, saat kita memahami teks itu juga ada pembelajaran di situ. Untuk bijak, untuk legowo, tidak mempertentangkan satu sama lain, tapi kita berusaha mempertahankan bisa memaknai, bisa menjelaskan apa yang kita terima dari orang-orang masa lalu. Dan kritik sejarah itu di mana-mana saya kira biasa. Tidak perlu dijadikan sebagai sebuah persalahan atau persoalan tersendiri. Ya, saya kira itu. Tapi sejarah juga bisa menjadi hal yang bom atom yang sangat besar gitu loh Mas Hakim. Kalau kita ingat pada saat kemerdekaan Indonesia di mana
para tokoh intelektualnya Pak Karno Pak Karno. yang mengambil satu kalimat dari kitab apa? Negara Kertagama itu ya, yang Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa. Tanhana Dharma Mangruwa itu kan efek kejutnya luar biasa itu Mas Hakim. Meskipun ada persoalan, oh ini bukan wajah Gajah Mada, Nah. tapi wajahnya si X misalnya. Itu kalau kita fanatik pasti ya, tapi kita ambil positifnya saja lah. Oh dulu niatnya untuk mempersatukan Indonesia di bawah penjajahan. Lagi pula spirit Negara Kertagama Tanhana Dharma Mangruwa itu kan spiritnya spiritualitas. Itu pengetahuan monisme di Jawa waktu itu. Terus gue nyembah sapa wae penting yang tunggal. Kira-kira seperti itu. Spiritnya Bung Karno saya kira seperti itu. Nah, dari tadi kita dengar banyak istilah filologi ya. Nah, ini kita perlu bedah dulu nih. Terutama buat teman-teman muda Kanjengan, ini kan juga banyak yang penasaran, janjane filologi itu apa sih sebenarnya, ruang lingkupnya itu apa, terus yang dikaji itu apa, nanti dampaknya gimana, lalu apa ya seperti itulah Mas Hakim ya. Apa ya kira-kira filologi itu ya? Banyak para filolog yang menafsirkan bahwa filologi itu ilmu untuk memahami sebuah peradaban bersumber dari naskah. Ada juga yang mengartikan philos dari bahasa philos, cinta kata ya? philos cinta, logos itu ilmu, harusnya kan ilmu tentang cinta ini. Bisa kata, bisa ilmu, yang mana dari naskah-naskah itu kita gali dari struktur naratif, dari paragraf, dari kalimat, dari kata, dari huruf juga kadangkala kita menggali sebuah peradaban. Dalam prosesnya filologi ternyata juga ditunjang dengan disiplin ilmu lain seperti sejarah, antropologi, dari arsip-arsip, kemudian inskripsi dari artefak-artefak, dari lempengan-lempengan, dari arsitektur, itu juga poinnya adalah menggali sebuah peradaban. Berarti sebuah peradaban sangat lentur dan bisa berdiskusi dengan disiplin ilmu lain. Kadang kita juga belajar tentang istilah medis. Ya. Ada naskah obat-obatan, misalnya seperti itu. Oke. Jadi untuk teman-teman muda Kanjengan di sini, kira-kira syaratnya apa sih untuk menjadi seorang filolog kayak Mas Hakim gitu? Kalau filologi dulu di zaman saya 2011, wah tua sekali. Itu yang ada fokus studi filologi mungkin hanya ada di jurusan sastra Indonesia, sastra Jawa, dan sastra Arab. Mungkin belakangan ini ada di kajian Islam Nusantara itu juga bahas filologi terkait naskah-naskah. Sebetulnya bagi orang kajen, filologi itu tidak asing. Dia seperti halnya untuk menelaah kitab kuning. Bedanya mungkin kitab kuningnya udah dicetak. Kita seringnya pakai kitab-kitab naskah-naskah yang masih bertuliskan tangan. Perangkatnya sama. Kalau di pesantren misalnya ada mantek, ada nahwu, ada sorof, tafsir dibandingkan dengan hadis, dengan catatan, kira-kira seperti itu. Saya kira proses memaknai utawi iki-iku itu juga proses filologis, menafsirkan teks. Saya seperti itu. Jadi, membaca bahasa asing. Kita seringnya kan bahasa-bahasa yang kuno, yang kadang masih dituturkan, kadang juga lebih banyaknya udah enggak dituturkan, seperti itu. Di dunia filologi kira-kira seperti itu. Kita juga butuh pemahaman filsafat, teologis, mitologi, kemudian arsitektur, kemudian politik, ketatanegaraan, kebahasaan, sastra, ya mirip-mirip sama tradisi pondok lah. Nah, untuk bisa sampai pada tahap itu kira-kira butuh berapa tahun, berapa kali purnama itu? Ya, kalau S1 saya kira cukup ya, 4 tahun cukup ya. Kalau sekedar membaca mungkin bisa diasah, Gus. Kita juga sekarang udah era digital, teman-teman bisa mengakses naskah-naskah baik di koleksi Perpustakaan Nasional, kemudian British Library, Leiden, kemudian Jerman itu kayaknya juga udah open. Itu kita bisa belajar aksaranya, misalnya ada Palawa, ada Dewanagari, ada Jawa, Arab juga, Pegon, Melayu, semuanya di YouTube saya kira udah ada. Tapi untuk pendalaman memang ya kita harus sering mengasah sih. Saya kira di mana-mana seperti itu.
Katakanlah filologi itu kalau saya boleh mengatakan ilmu yang mempelajari naskah-naskah yang kuno ya kalau gitu ya. Yep. Ah, Minimal 50 tahun. minimal 50 Ya, tahun. ada yang Oke. bilang 100 tahun, ada yang bilang 50 tahun, tapi yang dipakai 50-an tahun. Nah, itu kira-kira dampak dari temuan itu apa ya kira-kira untuk saat ini atau Ya, masa yang akan datang? Itu apa kita kira-kira? contohnya di Kanjengan ya. Ya, di Gus Kanjengan. ya. Oke. Misalnya kemarin sejak pandemi, daripada ngapain gitu kan. Kalau Mas Budi, Daripada Mas gabut. Budi yang tim IT kita kan daripada lah opo. Kita bikin media Kanjengan, dibantu juga oleh Mas Budi. Nah, dampak dari pembacaan naskah itu pertama bisa memperkuat sebuah peradaban. Yang kedua bisa mendekonstruksi ataupun merekonstruksi ataupun mendekonstruksi. Misalnya yang telah kita lakukan ya bersama teman-teman Kanjengan, ada Mas Ganu, ada Mas Zuli, ada Gus Farid, ada Mas Anas, dan yang lainnya, ada Gus Waji dan lainnya. Itu kita coba mengkaji Serat Cebolek, kita mengkaji teks Pakem Kajen, kita mengkaji teks Kajen, dan kita temui beberapa kiai sepuh di Kajen termasuk Mbah Hussein Jabar dulu sama Mas Ganu dan Gus Raul. Itu ternyata dari pembacaan ulang yang Cebolek saja ternyata nggak ada tuh pertentangan ideologi antara agama keraton dan agama rakyat seperti yang yang diyakini oleh orang selama ini, bahwa keraton selalu saja jahat kepada kiai desa seperti Mbah Mutamakin. Bahkan Pakubono II, mungkin tulisan lengkapnya bisa diakses di kanjengan.id dan buletin yang ini kayaknya percakapan Pakubono mengakui kewalian ya. Dan ini sekedar info buat teman-teman Kanjengan dimanapun Anda berada, itu bisa akses di kanjengan.id dan bisa di-download gratis ya Mas Hakim? Gratis, kita khidmah sama mbahnya sendiri. Hasil pembacaan yang Serat Cebolek saja itu Pakubono II justru mengakui kewalian Mbah Mutamakin, akhirnya dibebaskan. Nah, persoalan pengadilan yang cukup penting itu yang dikomandoi oleh Ketip Anom dan sederet ulama pesisir, itu ternyata mereka tidak bisa membuktikan dakwaan mereka. Akhirnya pengadilan batal, Mbah Mutamakin itu aman. Latar belakang peristiwa itu apa kira-kira Mas Hakim? Mungkin bisa diceritakan singkat saja lah. Awalnya gimana itu kok bisa tiba-tiba dibawa ke pengadilan dan sebagainya? Ya, ada persoalan tafsir keagamaan ya dari para ulama. Mbah Mutamakin kan bukan termasuk penghulu keraton. Nah, ada seorang ulama yang sowan ke rumah beliau di Kajen. Saya kira tidak jauh dari masjid rumahnya. Nah, itu melihat Mbah Mutamakin suka menanggap wayang setiap satu malam, bahkan menunggui di balik kelir sampai selesai, kemudian memelihara anjing, dinamai pula dengan tokoh penghulu di Tuban, Abdul Qahar dan Komarudin. Tersinggung, kemudian kabar itu menyebar kemana-mana, Ketip Anom tahu, lalu bareng-bareng melaporkan ke keraton. Waktu itu didalangi oleh Patih Danurjo. Dan pada saat itu pun memelihara anjing juga hal yang tabu begitu. Yang tabu bagi orang Islam. Ya. Kemudian ada yang bilang itu perbedaan mazhab segala macam. Nah, ada yang memang kaku, ada yang memang lentur. Tetapi overall kesalahan Mbah Mutamakin yang didakwakan oleh penghulu lain itu tidak bisa dibuktikan dari teks Cebolek. Bahkan yang dahsyat lagi ketika kita baca teks Pakem Kajen itu kira-kira ini nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Ya nanti bisa ditampilkan secara khusus nanti. Raja Jawa waktu itu Pakubono II itu malah dibaiat oleh Mbah Mutamakin. Jadi kiai kita di desa Kajen ini itu guru spiritualnya Raja Jawa. Jadi kalau ditarik kembali ke dampak dari pembacaan filologis itu ya kira-kira seperti itu. Tapi ya itu tadi, kita mesti legowo dengan apapun yang terjadi, apapun yang kita jumpai dalam teks yang kita baca. Karena ada juga orang yang iseng memaksakan sebuah tafsir karena ingin kepentingan ekonomi dan semacamnya. Kemudian memaksakan tafsir padahal isinya sangat jauh dan seperti itu. Saya kira peran filologi di situ. Kita mengungkap masa lalu dari teks yang ada
kita pastikan angka tahunnya kapan, pengarangnya siapa, kemudian kenapa teks itu sampai ke sini, kemudian muatannya apa, kita perbandingkan. Kira-kira cara kerja seperti itulah kritis ya. Kita tidak membaca begitu saja lalu meyakini itu sebagai sebuah kebenaran, tapi ini sebuah pandangan lain dari data-data yang ada. Nah, kalau yang ditunjukkan Mas Hakim tadi, kalau boleh tahu itu apa itu? Manuskrip apa atau naskah apa? Ini orang Kajen nyebutnya sebagai teks pakem Kajen. Satu-satunya sosok yang bisa membaca dan menembangkannya karena ini beraksara pegon, berbahasa Jawa dan bermetrum Dandang Gulo, kemudian Asmarandono. Itu konon dulu katanya Mbah Yai Muhtadi di Banyuwangi, sedereknya Gus Waji. Beliau bisa menembangkan ini dan ini disimpan oleh Wak Syamsuri. Mas Ganu memperoleh ini dari Wak Baki. Nah, nama aslinya karena julukannya Wak Baki. Teks pakem Kajen ini ternyata berisi tentang kisah-kisah Mbah Mutamakin yang lebih detail dari serat-serat yang lain, misalnya Cebolek. Saya kan setelah barengan dengan membaca ini sejak 2012 ya waktu itu diskusi. Jadi selama ini sumber sejarah Mbah Mutamakin itu tidak dari teks pakem Kajen atau ada sumber-sumber yang lain? Selama ini sumber sejarah tentang Mbah Mutamakin Gus Waji itu kebanyakan dari serat Cebolek. Ternyata serat Cebolek juga ada banyak versinya. Kemudian ada juga versi tutur yang sering diperdengarkan sewaktu buka selambu ya kalau tidak salah ya. Kemudian yang sering dituturkan oleh Bapak Ibu kita di rumah saat pengajian. Kemudian ada satu lagi teks Kajen yang ditulis oleh Mbah Kiai Rifai. Mbah Rifai Nasuha itu buyutnya Gus Roul, pegiat Kanjengan juga. Itu beliau juga menghimpun kisah-kisah Mbah Mutamakin, di compare antara silsilah, kemudian tradisi tulis dan dari tradisi lisan. Di zaman itu tahun 1950-an. Ketika saya bandingkan ternyata sepertinya Mbah Rifai juga menyadu dari kitab ini. Karena di dalam autobiografi yang Mbah Rifai, beliau mengaku bahwa menyalin. Berarti ada proses penyalinan, proses transliterasi dan seterusnya. Nah, berarti beda antara tulisan yang disalin oleh Mbah Rifai dengan teks pakem Kajen tadi. Tulisan yang kitab yang dianggit Mbah Rifai sedikit banyak mirip, secara garis besar sama. Ada babak pembayatan, cuman yang di sini, yang versi pegon ini lebih panjang. Dan naskah ini satu-satunya yang memuat ajarannya Mbah Mutamakin. Seperti Dewa Ruci. Karena diskusi kita selama ini tentang Dewa Ruci, itu ternyata yang dibahas adalah Dewa Rucinya Ketip Anom. Yang spesifik Mbah Mutamakin ternyata ada di sini. Yang disimpan oleh warga Kajen, dan secara angka tahun ternyata 1891. Memang seratusan, hampir 200 satu tahun abad ya setelah. Dan ternyata serat Cebolek pun juga ditulis oleh tahun 1865 oleh Yosodipuro II. Itu 200-an tahun setelah peristiwa persidangan itu. Memang Gus seringnya kisah-kisah legenda, sosok-sosok penting itu dijadikan suri tauladan oleh raja-raja Jawa berikutnya. Kalau kita bicara tentang kesusastraan keraton, begitu juga tentang sosok Mbah Mutamakin. Bedanya Mbah Mutamakin tidak sampai dihukum mati karena sang raja tahu bahwa Mbah Mutamakin itu orang suci dan ajarannya juga berarti lebih lengkap ada di Buletin Kanjengan. Biar enggak terlalu biar di-download juga lah oleh teman-teman. Dan selama ini kita di Kanjengan juga membandingkan mungkin 16 naskah beserta naskah ini tentang kisah Mbah Mutamakin. Dan yang saya kira yang paling otentik ini ditulis oleh Indal Syekh Al-Hajj Abdul Karim Margotu Ngrojo. Nah, ini siapa ini sosok beliau ini? Sosok ini kebetulan kita cari sampai sekarang belum nemu, Gus. Tapi desa Ngrojo itu masih ada. Nah, barangkali dulu Kajen ini sebetulnya nama desa ini adalah nama baru di era setelah Perang Diponegoro, karena waktu itu di teks ini dan di teks-teks keraton juga bilang bahwa kawasan daerah sini adalah Cebolek.
Kiai Mutamakin juga dijuluki sebagai Kiai Mbah Cebole. Boleh, Kiai Cebole, karena masih di daerah Juwana. Setelah persidangan yang kedua itu beliau sudah menetap di kawasan Kajen ini, Cebole yang sini, bukan Cebole yang sana. Nah, ini kan bertentangan sama cerita yang dituturkan oleh para orang tua kita dulu, Ya, bahwa ya Kajen ya ada sejak dulu gitu. ya. Nah, ini juga menarik nih. Gimana ini Mas Hakim? Kalau saya Gus, mudahnya untuk mendekati ini, kisah yang dituturkan masyarakat Kajen kebanyakan bersumber dari kitabnya Kiai Rifai Nasuha. Ada mitos nama Hajaini, versi Mbah Husain Jabar almarhum juga seperti itu. Hajaini berarti dua haji ya? Dua haji yang bertemu, atau Haji Ijen Mbah Mutamakin kesininya sendirian misalnya. Tapi kita lihat bahwa Mbah Rifai Nasuha menulis itu pada tahun 1950-an satu, kalau salah, pertengahan abad ke-20. Sementara kitab ini lebih tua dari itu. Sekarang kita aja, apakah kisah-kisah bahkan kitab ini juga disadur oleh Mbah Rifai Nasuha. Padahal tahun 1981 itu juga tradisi pesantren di sini sudah tumbuh subur. Misalnya ada Kiai Murtado, ada Kiai Sahid, yang saya tahu ya, mungkin di Kajen mungkin ada Mbah Munji. Betul. Saya kira itu juga bisa menjadi pertimbangan dalam tradisi tulis. Cuman dalam konteks dua naskah ini, antara tes Kajen yang menjadi acuan orang-orang Kajen dalam memahami riwayat Mbah Mutamakin, itu ternyata ada yang lebih tua, yang versi di kawasan Kajen juga, di daerah Ngerojo, yang masih satu kawasan dengan desa Kajen sekarang ini. Jadi saya melihatnya, pertama pertimbangan angka tahun, kemudian kepenulisan, dan kemudian perbandingan cerita, mana kira-kira yang ditambahkan dan kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Saya kira seperti itu. Jadi ada pergeseran nama ya, yang dulunya Cebole sekarang menjadi Kajen. Nah, pergeseran itu dimulai di tahun berapa? Kalau saya identifikasinya Mas Hakim menduga itu setelah perang Diponegoro, atau mungkin lebih kemudian setelah sebelum Jepang ya, karena di naskah-naskah yang paling tua tentang Mbah Mutamakin tidak dikenal nama Kajen. Nama Kajen seperti Karang Kajen, Kajen Pekalongan atau Kauman itu baru dibentuk Belanda aja, mungkin era Belanda, karena dulu Belanda sangat takut ya dengan kekuatan ulama dengan tradisi pesantren yang mencerahkan orang-orang Jawa itu, sehingga direpresi, dipecah-pecah. Ada kebijakan namanya Gubernamen dan Volkslanden, mana yang dikuasai Belanda dan mana yang dikuasai oleh keraton. Nah, saya kira mulai abad 20-an lah mungkin imbang dengan nama ini, karena kebanyakan serat Cebole atau teks Pakam Kajen ini itu menyebutnya sebagai daerah Juwana, di bawah Juwana, Cebole. Nama Cebole itu saya kira juga dinamai oleh Mbah Mutamakin yang dalam cerita-cerita sejarah cukup lama tinggal di daerah Cebole Bulumanis itu. Beliau juga berdakwah, kemudian berkegiatan bermasyarakat semacam itu. Nama Cebole terinspirasi dari daerah beliau di Tuban, di asal usulnya di Tuban. Jadi kronologisnya di Tuban dulu, naik haji, kemudian ke Cebole yang sini, jadi Kajen. Jadi Cebole itu dulunya bukan wilayah administratif di daerah Bulumanis itu ya? Ke arah sebelahnya Bulumanis. Ya, bukan situ ya? Ya, pertama beliau memang dikisahkan di pesisir Bulumanis, kemudian pindah ke Cebole. Di Cebole saya kira juga cukup lama karena ada peninggalan sumur. Nah, orang tinggal lama sampai bikin sumur kan pasti ada kehidupan di sana. Ada lalu aktivitas pindah sini. Nah, karena beliau dikenal sebagai Kiai Cebole, di gaya kesastraan manapun juga tulisannya akhirnya dikenal sebagai Kiai Cebole. Mencerminkan asal beliau dari Cebole yang Tuban, yang Winong ya kalau nggak salah. Ya. Oke, selain di dunia di naskah Mas Hakim, barangkali mungkin ada temuan-temuan lain yang sudah pernah dikaji oleh teman-teman Kanjengan bersama Mas Hakim gitu. Ya, selama ini kita Gus menghatamkan serat Cebole dulu. Karena
Cebolek yang kita bahas, yang pakem, yang sumber dari otoritas keraton itu yang pernah kita bedah di Kanjengan Club itu ya. Ya. Nah, yang dibahas oleh Pak Subarti juga yang 12 naskah itu, ada juga satu versi Serat Cebolek yang itu dibuat di akhir abad 20 oleh Bupati Semarang. Nah, ini kaitannya dengan politik para bupati dan karesidenan dulu ya. Karena versi itu sangat berbeda dengan versi Cebolek yang keraton. Sudah banyak bumbu-bumbunya, kemudian dianggap sesat, dianggap mengingkari syariat, yang bahkan lebih kejam lagi. Nah, itu ternyata setelah saya telusuri, dulu ada jejaring politik kepentingan antara yang bersangkutan dengan para penghulu. Ada semacam itu, ada rekayasa sejarah semacam itu. Nah, sayangnya versi yang ini yang kadung berkembang di masyarakat karena ada versi terjemahan dan bisa diunduh secara gratis. Naskah versi ini pun yang dibahas oleh Pak Kunto Wijoyo dalam menggambarkan keadaan sosial politik. Padahal itu bukan Cebolek yang versi pakem ya, yang dikeluarkan oleh keraton. Nah, kita bersih-bersih itu dulu. Oh, benar nggak sih dulu keraton itu kontra dengan desa? Faktanya seperti ini, ternyata nggak. Fakta tekstualnya nggak seperti itu. Nah, ternyata telaah sumber itu jadi penting dengan filologi. Kita membaca, tidak sekedar membaca dan memaknai teks, tapi juga merunut siapa yang bikin, dalam rangka apa kitab itu dibikin, kemudian konteks penulisan kitab itu dan semacamnya. Nah, kemarin ketika saya di Pakualaman itu juga menemukan 2 Serat Cebolek, tapi belum saya telaah semuanya. Mungkin itu lebih persis dengan yang versi keraton karena hubungan Pakualaman dengan keraton Kasunanan. Kalau yang versinya Prof Subardi itu apakah sama dengan Prof Subardi ini yang berasal dari keraton, istilahnya yang resmi dikeluarkan oleh keraton, karena sekalipun diterbitkan pada 1865 itu ada keterangan bahwa yang nulis adalah Pujangga Keraton Surakarta Yasadipura era Pakubono IV. Ini yang sering dilewatkan oleh para peneliti. Banyak yang bilang itu Yasadipura I, padahal kan nggak mungkin, waktu kejadian beliau berusia 2 tahun. Nah, ternyata setelah kita telusuri, memang yang nulis itu Yasadipura II, anaknya atau penerusnya Yasadipura I. Karena waktu angka tahun itu Pakubono IV ya Yasadipura itu pujangganya yang eksis pada penciptaan kisah itu ya Yasadipura II ini dari umurnya. Kemudian saya juga bandingkan dengan naskah-naskah kuno yang berbicara tentang Yasadipura 1, 2 sampai Ranggawarsita. Dari perbandingan itu, oh ternyata pujangga yang eksis waktu itu ya Yasadipura II. Seperti itu. Oke. Nah, ini menarik sekali nih Mas Hakim. Nah, ini dari berbagai macam sumber naskah yang sudah pernah diolah, didiskusikan. Poin apa yang menurut Mas Hakim dan teman-teman Kanjengan itu yang sangat menarik di sini? Apa kira-kira? Pada poin-poin apa yang menurut jenengan paling menarik? Kalau saya pribadi, naskah itu selalu menarik, Gus. Tapi dengan penelusuran data-data yang mencukupi ini, kalau saya pribadi sih mengembalikan ke teman-teman apa yang bisa dipetiklah. Nah, tapi yang paling menarik adalah Mbah Mutamakin waktu itu sangat berperan dalam stabilitas politik di Jawa. Karena era Pakubono II, Pakubono IV juga itu punya jejaring tarekat, punya jejaring ulama. Misalnya Pakubono IV, beliau membangun pesantren Jamsaren, dan Kiai Jamsari ini punya jejaring ulama di pesisir-pesisir. Ini mungkin yang tradisi kesusastraan itu sampai ke Kajen juga mungkin salah satunya itu. Nah, keraton menggandeng atau minta bantuan kepada kiai-kiai desa ulama pesisir untuk bersama-sama menggenjot Belanda. Nah, kalau lebih jauh lagi keinginannya keraton Jawa tetap bersatu. Kan dulu ada wacana mau bikin kerajaan sendiri. Itu supaya disatukan dan menggembur Belanda. Kajen punya posisi penting waktu itu. Karena kalau kita tafsirkan misalnya di edisi Percakapan Rahasia, ini kan proses baiatnya Mbah Mutamakin atas Pakubono II.
Dan baiat itu setelah itu kita kenal ada geger Pacinan atau Ya. ada peristiwa-peristiwa politik yang penting. Kalau kita tafsirkan ternyata itu upaya Pakubuwono untuk menyingkirkan nuwun sewu golongan-golongan Islam garis keras. Nah, karena Pakubuwono sudah dikepung dengan Patih Danurejonya sendiri. Itu apa ya? Istilahnya orang patihnya sendiri bahkan ingin menjegalnya. Si Danurejo ini. Maka kalau kita simak lagi di Serat Cebolek pun atau juga di Pakem Kajen ini, itu Pakubuwono selalu mempercayakan jalannya persidangan kepada Demang Urawan, ponakannya sendiri, adik dari istrinya Pakubuwono II. Karena apa? Pakubuwono berpesan bahwa jangan percayai Danurejo, itu keras sekali. Nah, ternyata saya bandingkan dengan data-data sejarah yang ada, Danurejo ingin berkuasa, menjadi raja. Kemudian menggandeng ulama-ulama, misalnya yang jelas di situ ada di Semarang dan di Magelang kalau salah. Makanya tak heran jika versi yang Bupati Semarang tadi itu sangat jauh dan tidak sepakat dengan kiai-kiai kampung. Nah, jadi ada persoalan yang dan Mbah Mutamakin berperan di situ. Setelah bisikan itu, Pakubuwono II, sosok raja yang masih berusia 15 tahun itu bisa mengambil keputusan politik yang penting. Pakubuwono II waktu itu membagikan tanah-tanah perdikan kepada 140-an ulama-ulama pesisir. Tujuannya apa? Saya kira ya untuk mencerahkan orang-orang Jawa. Ya, dan sekaligus membentuk jaringan begitu. Iya, membentuk jaringan dan satu melawan penjajah. Nah, itu yang di peran Mbah Mutamakin di situ. Tapi sebetulnya luas. Faktanya saya nggak tahu ini apakah ada kaitannya apa enggak. Justru pihak keraton itu non sewu seakan-akan dekat sekali dengan kolonial itu gimana? Ya, memang politik kenegaraan Pakubuwono II, kemudian Amangkurat IV, lalu beralih ke Pakubuwono III, IV, sehingga terbagi kerajaan Jawa menjadi Jogja, Mangkunegaran dan sebagainya, itu memang kompleks. Kadang Pakubuwono II berpihak pada Belanda atau seolah-olah berpihak pada Belanda, tapi juga apa ya istilahnya punya plan B. Kemudian menggandeng para ulama, mutar balik tidak jadi membela pasukan Tionghoa misalnya. Itu emang persoalannya kompleks karena kadang, itu konstelasi politik ya. Berubah pikiran, kemudian hitung-hitungan kira-kira kalah menang, dan itu emang kompleks. Kita tidak bisa, saya kira melihatnya hitam putih, nggak bisa. Ada persoalan yang pelik. Oke, kembali ke Kajen lagi nih. Wah, ini kita sudah kemana-mana. Jalan-jalan ke Solo. Jalan-jalan ke Jogja, Magelang, Solo. Oke, kita kembali ke teks Kajen. Nah, selain teks Pakem Kajen, ada temuan apa lagi, Mas? Sebetulnya sedikit tambahan ya, Gus. Teks Pakem Kajen ini judulnya adalah Solo Alif. Di sini udah jelas sekali ada kolofoni di situ. Pomomo Solo Alif punika bilih moco sampun sangat-sangat pilih salah gene nampi dados keprecet imane. Jadi ini memang berisi tasawuf, ajaran-ajaran tasawuf. Dan kisahnya ternyata tidak hanya tentang Mbah Mutamakin, tapi ada juga serat Suluk Murtasya. Murtasya itu riwayatnya dianggit oleh Pakubuwono IV yang dalam rangka untuk mengenang eyangnya, istri Pakubuwono II. Murtasya ini putri dari Kiai Tegalsari. Kemudian ada Suluk Alif. Nah, Suluk Alif ini kita belum identifikasi, tapi isinya seputar makna rohani sholat, kemudian beberapa tapa juga ada, topo geni, topo pendem, kemudian dan semacamnya. Nah, panjang. Kemudian ada serat ulang reh. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, bagaimana menjadi istri soleha. Nah, ini penting ini, Gus. Istri soleha, tapi ya isinya kira-kira seperti itu. Dan kata Kiai Apung waktu kita ngobrol itu, dulu kitab Suluk Alif ini atau teks Pakem Kajen ditembangkan ketika ada selapanan bayi. Bayangin, bayi baru lahir didendangkan sastra sufistik seperti ini. Jadi tradisi sufi di Kajen saya kira biasa itu, bukan sesuatu yang berat, tapi itu sudah menjadi cara hidup keseharian ya malah. Sudah keseharian. Tapi terakhir sayangnya, Gus,
itu tahun 80-an sudah berhenti. Saya nggak tahu kesambungannya. Saya kira kalau ini dihidupkan lagi bisa jadi menarik. Ini ditembangkan dan yang fokus tentang Mbah Mutamakin hanya 2 metrum saya kira. Ada Dandang Gulo dan Asmorondono. Itu tidak terlalu sulit lah. Dulu masih ditembangkan. I Apung pun masih menangi, kata beliau itu. Ditembangkan. Nah, ini setelah menganalisis macam-macam sampai dipublikasikan di buletin, di web, sampai pada podcast malam hari ini, kira-kira gimana respon dari warga Kajen yang jauh diketahui Mas Hakim? Ya, kira-kira pasti kaitannya dengan penerimaan sejarah ya Gus. Ya, ada yang percaya, ada yang melihat sebagai sebuah wacana baru, ada yang sama sekali tidak percaya, tapi ya itu monggo. Tetapi kita berbicara berdasarkan bukti yang ada, bahkan ditulis oleh santri-santri senior di zaman dulu sendiri. Bahkan Mbah Rifai Naswa juga melestarikan. Bagaimana kita nggak bisa percaya sama Mbah Rifai? Beliau kan juga, saya menyebutnya sebagai pujangga karena banyak karya-karya beliau seperti Serat Joyoboyo, Rebo Wekasan, Maulid Nabi, atau kisah-kisah penting pertemuan antara budaya Jawa dan ajaran Islam itu beliau angkit semua. Kemudian secara spiritual juga orang Kajen pasti tahu. Ya, betul. Secara keilmuan juga tahu, secara aktivis sosial kemasyarakatan juga orang Kajen pasti tahu. Hanya saja tahun 65 sampai 70-an itu ada gejolak misalnya PKI. Orba akhirnya beberapa kitab Mbah Rifai tidak menutup kemungkinan kitab-kitab ulama lain yang berkaitan dengan tradisi Jawa itu dianggap sesat, syirik, akhirnya dibakar. Mbah Rifai sebagai tokoh MWC NU, ya beliau kan harus empan papan ya. Saya terpaksa dibakar. Padahal konon orang Kajen melihat itu sebagai Jongko Joyoboyonya versi Kajen. Saya kira ini kalau Jongko Joyoboyo saya nggak tahu ya. Kesan klinik selalu ada, padahal isinya itu kan karyanya Ronggo Warsito, berisi ilmu falak, ada tasawufnya, ada tauhidnya, karena dalam riwayat Ronggo Warsito juga ngaji di banyak tempat, di Magelang, di Jogja, di Rembang, Juwana, Ponorogo, bahkan Bali, bahkan beliau juga belajar kepada Sunan Kadilangu, belajar nembang, belajar aksara pegon, belajar menggubah tembang. Itu santri juga beliau sebetulnya, tapi ya kita laki-laki kalah dengan stigma. Artinya dengan kata lain, ketika kita mengungkap kembali sejarah Kajen dari arsip-arsip, kita juga sebagai otokritik buat kita sendiri. Apakah kita menerima tradisi masa lalu begitu saja, atau kita mengolahnya lagi, mencernanya lagi sebagai manusia yang berbudi dan berdaya. Nah itu juga padahal dalam derajat tertentu itu juga temuan saintifik mestinya. Ya cuman kalau yang ya ini kita upayakan bisa terpublish seluas-luasnya. Kemudian yang menarik kemarin kita juga saya sempat mengomentari Pak Yai Agus Sunyoto almarhum. Karena kaitannya dengan sumber dan cara pemaknaan tentang asal usul Kajen dan semacamnya. Yang penting sumbernya ada dan dari kita sendiri ini bisa jadi otokritik yang bagus dalam memahami sebuah riwayat sejarah. Oke Mas Hakim, tidak terasa kita sudah 1 jam. Kita sudah 1 jam di sini bersama Mas Hakim. Pembahasan yang luar biasa. Kita dibawa piknik kemana-mana. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada para pihak yang sudah mendukung kami. Ada Kanjeng Denim, Elford Shop, Perpustakaan Mutamakin, Cosmic Intelligence, Yayasan Laras Jagat, Zuris Design, Kamaluddin Indonesia, dan Azwar Capital Artwork. Nah sebelum kita tutup Mas Hakim, barangkali bisa memberikan sebuah closing statement. Boleh, mau nembang juga boleh. 1-2 lari aja enggak apa-apa untuk menghibur kami semua di sini. Ya, sebetulnya banyak yang menarik dari Kajen ya Gus. Selain tradisi kitabnya, ternyata ada fakta-fakta yang mungkin baru kita ketahui dari hasil pembacaan ini. Mungkin kalau kita geser ke mimbar, nanti juga ada sesuatu yang menarik. Apakah itu naga Aji Saka, ataukah naga raja, dan apakah itu kuntul nucuk bulan, ataukah bulung merak. Nah, ini enak kalau kita diskusikan, karena
di mimbar itu bahkan kaligrafi Arab juga nggak ada. Ya. Tapi yang bisa dipetik dari sini, sejarah itu dinamis ya. Ya. Kita dalam membaca sejarah kita juga harus bijak. Apa yang saya katakan pun juga bukan dari saya sendiri, tapi juga dari apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya. Dan apa namanya, kita tengok lagi lah sebuah sejarah masa lalu kita. Kita misalnya kalau narik pelatuk pistol itu kan ke belakang kan, nggak langsung Ya, ke depan. nggak langsung. Kita tarik ke bawah untuk meluncur lebih jauh. Misalnya seperti itu. Kita dengan teks-teks ini kita bisa bergulat dengan masa lalu, bagaimana mereka menghadapi diri mereka waktu itu dan bagaimana mereka mengolah ekologisnya baik secara spiritual maupun sosial. Kita bisa belajar dari Ya. sana. Oke. Saya kira itu, Gus. Atau mau nembang 1-2 larik gitu, Mas Hakim? Bang apa ini, Gus? Apa ya kira-kira? Apa aja lah, Mas Nah, Hakim? Ini Ya, ini juga titipan dari teman-teman. Mbok Mas Hakim diminta nembang, suaranya enak soalnya. Apalagi semakin enak malam. dilempar. Apalagi semakin malam itu semakin mistis suaranya, Nah. Mas Hakim. Ini Ya. di Pakem Kajen ini, Gus. Ya, boleh Mas Hakim dari Jadi teks Pakem ada Kajen. kisah yang versi Kajen. Oke. Versi wedarannya Mbah Mutamakin tentang Bimo Suci. Itu Bima itu justru dimarahi saat ingin berlama-lama atau menetap di alam kelanggengan itu. Nah, karena Bima masih menjadi manusia ya. Ya. Jadi dia masih punya tanggung jawab untuk bermasyarakat dan semacamnya. Ini ada Pupuh Asmorondono. Ya. Tapi suaranya piye iki? Ya, coba cek sound dulu Mas Hakim. Cek nada dulu, boleh ambil nada. Kawula boten ngangge. Oh, ya. Nanti dipotong aja ya kalau jelek. Nah, ini salah satu pupuh dialog antara Werkudara dengan Dewa Ruci. Monggo Gus Wati. Loh, saya malah kepengen request kok. Kawula boten ngangge ngeleh wareg tanpa dahar medar punapa pinure Dewa Ruci sro ngandika lah iku nora kena yen ora lantaran lampus pansira maksih manusa tan kena kekesi reki pan iya panedha nira kudu labuh ing patine lagi nugrahan sepo lo ngresiki batin ira ya iku zaman pitulung nora kena ing ukurna. Nah itu maaf ya udah lama gak nembang. Itu saya sempat terhanyut ini Mas Nah, Hakim. ini isinya itu kunci dari ajaran Bimo Suci itu atau Dewa Ruci itu ya kesucian batin. Nah, waktu itu dikisahkan Werkudara sudah banyak diwecang oleh Dewa Ruci, tapi beliau Werkudara akhirnya dimarahi karena nggak mau Keasikan balik bertapa gitu ya. keasikan bertapa dan bahkan
Werkudara rela jika dibunuh saat itu juga. Oh. Tapi Dewa Ruci justru marah karena loh kamu ini masih manusia, masih punya tugas. Sudah nikah belum posisinya Werkudara? Waktu itu kayaknya udah belum ya, nikah karena kok mau. istrinya banyak. Apalagi belum nikah ya Gus. Nah, waktu itu lalu Bimo diwejang bahwa intinya kamu harus suci, kemudian melampaui godaan Sufia, Lawama, Mutmainah dan seterusnya, bahwa ketika kita bisa mencapai yang sejati itu sebetulnya adalah sebuah anugerah. Kita tidak bisa menuntut Gusti Allah bahwa Gusti saya sudah puasa kok masih gini-gini aja. Nah betul. Itu nggak bisa seperti itu. Konsep Dewa Rucinya kira-kira seperti itu. Oke, tidak terasa 1 jam bersama Mas Hakim. Kita sudah diberi bonus juga. Tembang yang luar biasa. Saya tadi jujur aja terhanyut teman-teman. Kita insya Allah ketemu lagi pada episode-episode yang akan datang. Tetap di Kanjengan Podcast, ngajeni kabudayan, salam budaya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hakim sudah rawuh di sini menemani kami semua.